Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang opini audit going concern. Ini adalah suatu istilah tentang keuangan sebuah perusahaan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga berdiskusi tentang statistik, analisis data penelitian, seperti SPSS, Smart PLS, atau FUS dan sebagainya, atau yang ingin berdiskusi tentang metodologi penelitian, silahkan chat aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan di sana. Oke, kita masuk kepada materinya. Jadi opini audit going concern ini di sini memiliki dua hal. Yang pertama, dia itu sebagai konsep. Ini sebagai konsep, maksudnya adalah di sebuah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Nah, ini maksudnya kalau dia sebagai konsep. Kalau dia sebagai opini audit, ini dia sebagai opini audit. Itu yang kedua. Ini maksudnya adalah auditor memiliki kesangsian atau memiliki pendapat atau memiliki opini mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa akan datang. Bisa jadi nanti opininya itu baik, seperti perusahaan itu memiliki laporan keuangan yang baik, atau bisa jadi opini itu tidak baik. Auditor memiliki catatan-catatan tertentu bahwasanya perusahaannya misalnya ada kerugian, atau misalnya di struktur dalam perusahaan itu tidak bagus dan sebagainya. Di sini kita menggunakan variabel dummy. Ya, variabel dummy ini diistilahkan dengan dua angka 1 dan 0. Ya. Jadi kalau auditornya memberikan menyangsi atau memberikan opini yang kurang baik terhadap perusahaan itu, nanti kita misalkan dengan kode 1. Nah, ini dia kalau dia perusahaannya mengalami suatu masalah atau kebangkrutan dan sebagainya, kerugian, maka di sini kita berikan kodenya 1. Tapi jika auditornya tidak memberikan kesangsian atau mengatakan laporan keuangannya itu bagus, maka di sini kita berikan dia kode 0. Jadi untuk itu mari kita cek. Ini adalah laporan keuangan ya. Ini laporan keuangan 26 perusahaan di subsektor pertanian. Ini dari 2017 sampai dengan 2018. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini audit going concern. Ini auditnya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang perusahaannya yang nilainya 0, ada yang nilainya 1. Jadi kalau 1 itu berarti ada permasalahan di perusahaannya. Kalau nilainya 0 berarti tidak ada permasalahan di perusahaannya. Oke, coba kita cek langsung di laporan keuangannya bagaimana cara kita melihat opini audit going concern di laporan keuangan perusahaan. Misalnya kayak ini. Ini perusahaan ini. Oke. Ini perusahaan yang pertama kita cek yaitu dengan gold, istilahnya ya, Golden Plantation, nama perusahaannya ini PT Golden Plantation Tbk. Ini laporan tahunan tahun 2017. Cara kita mencari opini audit going concern di laporan keuangan perusahaan. Biasanya dia itu berada sebelum penjelasan laporan keuangannya. Jadi teman-teman semua tidak usah pusing dalam mencari opini audit going concern-nya. Dia biasanya berada sebelum laporan keuangannya. Kita cari aja laporan keuangannya. Ini kan udah masuk nih laporan keuangannya dalam bentuk-bentuk angka ya. Berarti biasanya dia itu sebelum ini, sebelum laporan keuangan ini. Oke, kita cari penjelasan sebelum laporan keuangan ini. Nah, ini. Berarti kalau ini laporan keuangannya, yang pertama pasti laporan keuangan itu berhubungan dengan aset ya. Berarti opini audit going concern itu sebelum penjelasan tentang aset itu biasanya. Ini kita lihat ini opini audit going concern ya. Ini di sini ada opini dari auditor. Di sini dijelaskan posisi keuangan konsolidasian PT Golden Plantation Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017. Berarti ini laporan keuangan 2017.
Hal yang kita lihat di sini adalah jika ada penekanan suatu hal, berarti ada catatan-catatan dari auditor tentang keuangan perusahaan tersebut. Coba kita baca di sini. Tanpa menyatakan pengecualian atas opini kami memberikan penekanan suatu hal atas pengungkapan pada catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasi yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 perusahaan membuktikan kerugian sebesar. Berarti jika ada penekanan seperti ini, berarti ini terjadi masalah opini. Berarti auditornya memberikan pendapat opini going concern namanya. Berarti ini kita misalkan nanti dengan angka 1. Jadi untuk perusahaan Gold tahun 2017, kita cari Gold sini. Ini Gold 2017 kita misalkan dengan 1 karena ada catatan-catatan khusus dari auditornya terhadap laporan keuangan tersebut. Coba kita lihat dari perusahaan yang lain. Misalnya ini perusahaan ini PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. Kita cek ya. Ini langsung ada di awal. Ini dikatakan menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar. Ini 31 Desember 2018, berarti ini laporan keuangan 2018. Kita lihat ke bawah, ini juga ada dikatakan penekanan suatu hal. Kami membawa perhatian ke catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasi yang menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 kelompok usaha mengalami deviasi modal dan total liabilitas jangka pendek. Berarti ini ada catatan khusus dari auditornya. Berarti ini juga terjadi yang namanya opini going concern dari auditornya. Berarti untuk perusahaan ini UNSP ya singkatannya ini. Ini UNSP-nya pada tahun 2018 kita misalkan dengan 1. Nah, ini ya. Jadi ini kita misalkan dengan angka 1 UNSP-nya. Untuk perusahaan UNSP-nya pada tahun 2018 terjadi opini going concern. Oke, coba kita lihat perusahaan yang lain. Misalnya untuk perusahaan Engle High Plantation atau disingkat nanti BWPT. Ini kita cari. Cari dulu. Ini opini auditnya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir secara wajar. Ini tahun 31 Desember 2019 di laporan keuangan 2019. Ini ada catatan hal lainnya. Laporan keuangan konsolidasi PT High Plantation Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasi tersebut tanggal 28 Maret 2019. Ini tidak terjadi masalah karena tidak ada penekanannya. Berarti untuk perusahaan BWPT 2019 kita kasih 0. BWPT ini 0 ya karena tidak ada penekanannya. Ini kita kasih dengan 0. Kemudian untuk perusahaan berikutnya kita cek lagi perusahaan berikutnya. Misalnya untuk perusahaan DC, PT DC Internasional. Di laporan keuangan 2018 kita cek. Oke, kita cari. Biasanya dia itu sebelum laporan keuangannya. Kita cari mana ya? Oke, ini laporan keuangannya. Ya. Berarti ini dia. Ini katanya di sini opininya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar
berarti ini tidak ada catatan dari auditornya, berarti ini tidak ada opini going concern-nya, berarti ini kita misalkan juga dengan 0. Jadi untuk perusahaan BC tahun 2018 ini kita misalkan juga dengan 0 BC, mana BC ini. Jadi itu penjelasan tentang opini audit going concern. Jadi ada beberapa perusahaan yang dinyatakan bermasalah oleh auditornya, maka itu kita kasih kode 1. Jadi jika ada perusahaan yang dinyatakan tidak bermasalah, nanti dikasih kode 0. Oke, semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam mencari opini audit going concern. Jika ada yang ingin diskusikan, silakan chat di kolom komentar, baik itu tentang laporan keuangan, tentang statistik atau pengolahan data penelitian, atau metodologi penelitian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube Statistika Udah Mamat. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.